Halo semuanya. Pernah nggak sih kalian kepikiran gimana tempat biasa kita nongkrong tuh pelan-pelan bisa ngebentuk diri kita tanpa kita sadari? Nah, di sesi ulasan materi hari ini, kita bakal ngebedah sebuah modul pendidikan dari BPI Jenjang 8 yang seru banget. Topiknya soal seberapa penting sih kita menjauhi tempat-tempat yang diharamkan? Yuk kita mulai. Biar gampang, ini dia peta perjalanan kita hari ini. Kita bakal bahas apa itu tempat haram, 5 bahaya kalau kita nekat ke sana, ada kisah menarik dari Nabi dan Syafi'iyah, gimana langkah praktis buat ngejauhinya, dan terakhir, kita bakal tes pakai skenario ujian di dunia nyata. Oke, kita langsung masuk ke bagian pertama, apa itu tempat haram? Sebelum kita lihat definisinya, coba deh kalian inget-inget lagi. Tempat kalian biasanya kumpul-kumpul bareng teman, apa iya tempat itu beneran bawa manfaat? Nah, menurut teks modul ini, tempat haram itu didefinisikan secara spesifik sebagai tempat yang dipakai buat sarana berbuat maksiat. Jadi teks ini ngasih dasar pemikiran kalau yang bermasalah tuh bukan cuma wujud fisik bangunannya, tapi lebih ke fungsi dan aktivitas di dalamnya yang dijadiin ajang buat berbuat dosa. Buat ngingetin kita semua, modul ini merujuk ke surah Al-Isra ayat 32. Coba perhatiin deh kata mendekati di situ. Materi ini benar-benar nekanin kalau larangannya itu nggak cuma sebatas nyuruh kita jauhin perbuatan dosanya aja, tapi juga secara tegas ngelarang kita buat sekedar ada di dekatnya. Berada di tempat yang haram, menurut teks ini ibarat kita ngambil langkah yang terlalu dekat dengan perbuatan keji itu sendiri. Bahaya banget kan? Lanjut ke bagian kedua, 5 bahaya utama maksiat. Ini nih yang harus kita waspadai. Modul ini ngejabarin bahaya yang pertama. Lingkungan yang buruk itu diklaim bakal nimbulin gejolak syahwat, yang ujung-ujungnya ngancurin konsentrasi dan ngerusak ketenangan batin karena banyak banget godaan visual. Terus, bahaya yang kedua, ini soal prasangka buruk dari orang lain. Berada di tempat yang salah, menurut teks, bisa banget ngerusak reputasi kalian dan bahkan bisa ngerusak ukhuwah Islamiyah alias tali persaudaraan sesama muslim. Nah, ngomongin soal prasangka buruk, kita masuk ke bagian ketiga, kisah Nabi dan Syafi'iyah. Buat ngasih gambaran nyata soal betapa bahayanya prasangka buruk, kurikulum ini nyantumin satu insiden sejarah yang menarik banget. Jadi, suatu malam Syafi'iyah mengunjungi Nabi yang lagi i'tikaf di masjid. Wajar banget dong, kan istri sendiri. Tapi pas Nabi lagi ngantar istrinya ini keluar, tiba-tiba ada 2 sahabat dari kaum Ansar lewat dengan buru-buru karena merasa segan. Saat itu juga, Nabi langsung manggil dan menghentikan mereka buat klarifikasi kalau wanita itu adalah istrinya sendiri. Terus mungkin kalian mikir, kenapa sih Nabi harus repot-repot klarifikasi di detik itu juga? Modul ini menjawab lewat sebuah hadis riwayat Bukhari yang bilang kalau setan itu menyelusup dalam diri manusia kayak aliran darah. Teks ini berargumen kalau Nabi bertindak super cepat buat motong prasangka karena pikiran negatif dan kecurigaan tuh bisa nginfeksi dan meracuni hati manusia cepat banget layaknya api yang nyambar kalau nggak langsung di-stop. Balik lagi ke dasar bahaya dari modul tadi ya. Poin yang ketiga adalah zina mata. Modul ini ngambil sikap yang benar-benar tegas nih. Kalau tempat-tempat yang di sana orang bisa ngelihat aurat terbuka secara bebas, itu bakal secara otomatis ngotorin mata dan jiwa kita sama dosa. Masuk ke bahaya keempat, materinya ngasih kita sebuah perbandingan teologis dasar yang gampang banget dipahami. Logikanya gini, iman itu nggak pernah statis, alias naik turun. Pas kita lagi taat, iman kita nambah. Sebaliknya, pas kita ada di tempat maksiat, iman kita pelan-pelan bakal tergerus. Jadi lingkungan visual tempat kita berada, itu benar-benar nentuin banget apakah grafik iman kita lagi naik atau malah lagi anjlok. Dan ini dia, bahaya yang kelima, sekaligus konsekuensi yang paling fatal. Menurut materi sumber, orang yang terus-terusan nongkrong di tempat maksiat itu punya risiko yang jauh lebih gede buat meninggal pas lagi ada di sana. Meninggal dalam keadaan lagi berbuat dosa atau di lingkungan yang penuh dosa. Inilah yang disebut sebagai akhir yang buruk atau su'ul khotimah. Seram kan? Tapi tenang aja, kita masuk ke bagian keempat, langkah menjauhi tempat maksiat. Ini solusinya. Kurikulum ini ngasih kita peta jalan pertahanan diri. Dan semuanya dimulai dari dalam. Atau langkah internal. Yang pertama pastinya harus ada tekad yang kuat dari diri sendiri buat lepas dari belenggu hawa nafsu. Kedua, teks ini minta kita main rasional aja deh. Coba timbang-timbang. Penderitaan panjang gara-gara dosa itu jauh lebih berat daripada kesenangan yang cuma sementara. Nggak sepadan kan? Nah kalau dari dalam udah kuat, baru deh kita ke langkah eksternal. Teks ini nyaranin pendekatan substitusi, alias ganti kebiasaan lama kalian. Ganti tongkrongan dengan berteman sama orang-orang soleh, mulai aktif ikut majelis ilmu, dan banyak-banyakin tilawah Al-Quran serta zikir. Intinya, menurut modul ini, pertahanan paling kokoh itu tercipta kalau kita aktif ngeganti pergaulan yang buruk dengan komunitas spiritual yang positif.
Oke, sekarang mari kita bawa teori ini ke dunia nyata. Masuk ke bagian kelima, ujian di dunia nyata. Modul ini ngasih sebuah skenario buat ngetes kita. Bayangin, kalian lagi di acara desa, peringatan 17 Agustusan. Kalian baru banget selesai mewakili pemuda, nyanyiin lagu Indonesia Raya. Wah, momen yang bikin merinding dan bangga banget kan? Tapi, tepat setelah tugas kalian selesai, tiba-tiba acaranya dilanjutin sama pertunjukan tarian modern yang, maaf, aurat penarinya tuh sedikit terbuka. Nah, panggungnya udah disetting, situasinya jelas ada di depan mata persis kayak yang dijelasin di kurikulum. Berdasarkan semua bahaya dan pedoman yang baru aja kita bahas dari modul hari ini, pertanyaannya, apa yang bakal kamu lakuin? Apa kamu bakal milih buat diam di situ dan ngebiarin iman pelan-pelan tergerus? Atau ngambil keputusan tegas buat ngejaga pandangan dan cabut dari situ? Coba direnungkan jawabannya dan gimana kamu bakal nerapin ini di keseharian kamu. Terima kasih udah ngikutin ulasan materi ini, sampai jumpa di pembahasan seru berikutnya.